Shalom, saya mau melanjutkan suratan Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30. Roma 8 ayat 18 sampai 30 terkena misbah dupa. Seluruh alam mengharapkan tibanya hari ketebusan dan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Maksudnya seluruh alam ini adalah semua manusia, yaitu khususnya kita yang dipanggil, ditentukan dari semula, itu yang dimaksud semesta alam. Nah, sekarang kita baca ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan zaman sekarang ini, jadi semua orang, semua lapisan masyarakat, semua ditandai dengan penderitaan. Namun penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan. Nah, siapa yang menerima kemuliaan ini? Yang menerima kemuliaan adalah yang sudah dipilihnya. Nanti kita sampai pada ayat yang terakhir itu. Nah, di dalam penderitaan itu, baik kita atau saudara yang masih permulaan menerima Yesus sampai kepada yang sudah dipenuhkan Roh Kudus, semua menderita. Namun itu memang kehendak Tuhan, supaya kita berpengharapan. Kita punya pengharapan untuk terlepas dari penderitaan itu. Jadi Tuhan izinkan kita menderita sekuat mungkin sampai kita terlepas atau dibebaskan sepenuh. Pembebasan tubuh kita itu. Nah, dalam kondisi itu kita berpengharapan. Kita berharap adanya segera Tuhan Yesus datang kedua kali. Nah, di saat kita menderita itu, Roh Kudus membantu kita di dalam doa. Sebab pada dasarnya kita, karena menderita, kita tidak bisa berdoa. Tetapi Roh Kudus, Dia diberikan untuk membantu kita dalam doa. Artinya, setiap keluhan-keluhan itu diterima oleh Tuhan, sebab itu rohnya Tuhan. Nah, roh kita tidak mencapai ke sana, tetapi setiap keluhan-keluhan dari penderitaan itu, Roh Kudus sebagai pendorong untuk diajukan kepada Allah. Dan apa yang dibantukan oleh Roh Kudus itu tentu diketahui oleh Allah, sebab Dia rohnya Allah. Nah, disitulah bahwa Allah tetap bekerja, membantu kita. Ya, di dalam penderitaan kita dibantu untuk bersabar, berpengharapan. Lalu di dalam doa kita juga dibantu. Nah, untuk menghadapi semuanya itu. Nah, baru setelah
Selesai proses ini, maka ketentuannya pada ayat 29 dan 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan wujud anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini endingnya, bahwa kita akan menuju kemuliaan yang dicapai oleh Tuhan Yesus. Sebab dia akan disebut sebagai yang sulung. Dan kita ini saudara-saudaranya. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu sudah tidak terbatas lagi atau dibatasi apa, tidak. Kemuliaannya sama. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi kalau kita sudah ada di dalam pilihan Tuhan, sejak semula, itu sejak dunia belum diciptakan, kata Efesus, sejak kandungan ibu. Jadi sebelum kita ada, Tuhan sudah merancang kita menjadi pilihannya. Betapa besarnya Tuhan kita. Sebelum kita ada, kita sudah dipilih untuk ditentukan menjadi miliknya, menjadi saudaranya Tuhan. Dengan proses yaitu dibenarkannya. Dengan apa pembenaran Tuhan kita dibenarkan? Dengan firman Allah, Yohanes 17 ayat 17, dikuduskan oleh firman Allah, lalu oleh darah Yesus, oleh doa penyembahan, dan yang terakhir kita dibenarkan oleh perjamuan suci. Jadi kalau kita menyelidik ayat 18-30 itu terkena misbah dupa, berarti saya ingatkan kembali bahwa pada dasarnya kita tidak bisa berdoa. Kita dibantu oleh Roh Kudus, dan itu adalah karya Allah sendiri. Allah turut bekerja di dalam kita. Karena kita menghadapi penderitaan dalam dunia ini. Jadi Roh Kudus yang membantu kita di dalam doa penyembahan untuk kita menghadap kepada Tuhan, sehingga doa kita itu terdengar di hadapan Tuhan. Sekian firman Tuhan. Amin.